Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran 7 dengan judul Yesus Sanggup Menyembuhkan. Anak-anak, mari persiapkan alat-alat tulisnya. Silakan kalian catat hal-hal apa saja yang penting. Dan sebelum kita memulai, jangan lupa juga bagi anak-anak yang belum subscribe, mari subscribe dan like serta share. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi tentang pendidikan agama Kristen. Silakan anak-anak berdoa masing-masing di tempatnya ya. Baik, kita akan memulai pelajaran ini. Anak-anak, kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Ada Orang Buta. Pujian dari Kidung Ceria nomor 71. Ya, lagu tadi mengajarkan atau menceritakan tentang kisah seorang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kisah lagu tadi terdapat di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini mengisahkan tentang Bartimeus yang buta. Bartimeus ini dia setiap hari duduk di pinggir jalan, dan kalau sudah buta duduk di pinggir jalan, kira-kira apa yang dia lakukan? Benar, dia setiap hari minta belas kasihan orang. Siapa tahu ada yang mau memberikan sedikit uang. Pada suatu hari, ketika Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, dia mendengar ada kerumunan orang banyak, dan orang banyak itu sedang memuji-muji atau sedang menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, berarti dia mendengar bahwa ada Yesus datang ke kotanya. Nah, ketika dia mendengar Yesus datang, dia langsung berdiri, tetapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus pergi. Meskipun demikian, dia berdiri dan dia mulai berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang mendengar hal itu memarahi dia dan menyuruh Bartimeus untuk diam. Yesus yang mendengar hal itu menghampiri Bartimeus, dan Yesus berkata, "Apa yang engkau ingin aku lakukan?" Maka jawab Bartimeus, "Aku ingin dapat melihat, Tuan." Maka Yesus pun berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wah, luar biasa. Ternyata Bartimeus walaupun tidak dapat melihat Yesus, dia hanya mendengar tentang Yesus dan dia yakin bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan matanya yang buta. Walaupun orang-orang di sekitarnya memarahi dia karena Bartimeus berteriak-teriak, tetapi Bartimeus tidak menyerah. Dan akhirnya Yesus yang mendengar hal itu menyembuhkan mata Bartimeus. Anak-anak,
Kisah Bartimeus tersebut hendak menceritakan bagaimana seseorang yang imannya sungguh bergantung kepada Allah. Masih ingatkah kalian kisah tentang Ayub, di mana dia sangat bergantung kepada Allah di dalam menghadapi segala cobaan hidup? Ketika dia mengalami penderitaan, kehilangan orang-orang di dekatnya, kehilangan kesehatannya, namun Ayub tetap bergantung kepada Allah. Nah, kisah ini juga sama. Bartimeus bertahun-tahun buta. Dia tidak dapat melihat. Namun, ia tidak putus asa. Mungkin ia dihina dan diejek karena buta, tetapi ia tetap tegar dan tidak patah semangat. Bertahun-tahun lamanya Bartimeus menunggu dengan sabar. Ia menunggu kehadiran Tuhan Yesus yang ia yakini dapat menyembuhkannya. Kesabaran dan keteguhan iman Bartimeus menolongnya berjumpa dengan Yesus sehingga ia menjadi sembuh. Keinginan hatinya untuk bisa melihat, didengar, dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, anak-anak, dari kisah Bartimeus ini kita melihat dan kita belajar bagaimana seorang Bartimeus yang buta itu sangat percaya kepada Tuhan bahwa Yesus itu Maha Kuasa yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Dan Bartimeus tidak menyerah. Dia tetap berseru memanggil nama Tuhan Yesus, karena dia yakin dan dengan iman Yesus mampu menyembuhkannya. Bagaimana dengan kamu, anak-anak? Tentu kamu juga memiliki iman seperti Bartimeus yang terus berdoa kepada Tuhan. Melalui kisah Bartimeus ini juga, kita diajar untuk boleh senantiasa berserah, berharap, dan bergantung kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dengan menaikkan doa yang tidak pernah putus-putus kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Yesus mengingatkan kita agar kuat dalam menghadapi masalah berat dan sulit sekalipun. Yesus ingin kita bergantung dan berserah kepadanya. Sekali-kali jangan pernah mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri, karena kekuatan kita itu, kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tidak semua bisa kita lakukan. Oleh karenanya, kita membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Yakinlah Yesus sanggup menolong kita dalam kesulitan apapun. Bartimeus yakin bahwa Yesus sanggup membuat matanya yang buta dapat melihat. Karena keyakinan itulah, Bartimeus sungguh menggantungkan harapannya kepada Yesus. Yesus tahu kerinduan hati Bartimeus, dan Yesus tahu betapa besar kepercayaannya. Iman dan keyakinan itulah yang membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan Bartimeus. Wah, jadi karena Bartimeus ini memiliki iman, memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Yesus hati tergerak untuk menyembuhkan, memulihkan mata Bartimeus. Yesus sanggup melakukan hal yang sama untuk kita. Jikalau kita bersungguh-sungguh berdoa dengan iman kepada Tuhan Yesus, yakinlah dan teruslah bergantung kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, sebagai respon pelajaran kita tentang hidup bergantung kepada Tuhan, bagaimana Bartimeus dipulihkan oleh Tuhan, kita belajar dari satu pujian yang mengatakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, oh Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, oh Dia
Puji Tuhan anak-anak, melalui pujian tadi kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa Yesus sanggup, Dia sanggup untuk memulihkan dan menyelamatkan kehidupan kita. Yang dibutuhkan adalah sikap seperti Bartimeus yang terus berseru, terus beriman, dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Teruslah mengandalkan Tuhan, baik ketika kita sakit, ketika kita menghadapi misalnya sulit untuk mengerjakan PR, atau ketika kita besok akan ulangan, terus mengandalkan Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa belajar. Karena dengan demikian, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Yang paling utama adalah mengandalkan Tuhan. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini. Kiranya anak-anak tetap bersemangat di dalam belajar. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Allah dalam hidup kami setiap hari. Hanya Allah lah satu-satunya penolong kami. Berilah kami iman yang teguh, seperti Bartimeus. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin bergantung dan percaya pada kuasa Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Shalom.